Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan yang berlawan. Hai, perkenalkan saya Miswar dari Kementerian Kajian Strategis BEM Visip Unmul. Dan pada hari ini kita kedatangan dua pembicara yang sangat luar biasa. Dari sebelah kanan saya ada dari Menteri Kajian Strategis BEM Visip Unmul. Mungkin bisa perkenalan dulu. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Mona Lisa dari Kementerian Kajian Strategis. Nah, di sebelah kiri saya ada mantan Wakil Presiden BEM Visip tahun 2018. Silakan perkenalan, Bang. Ya, halo, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanes Ricardo, Wakil Presiden BEM Visip Unmul tahun 2018. Terima kasih. Nah, pada hari ini dengan tema kita The King of Lip Service, tentu sudah kalian ketahui bersama bahwa julukan yang diberikan kepada Jokowi ini telah menjadi trending topik di berbagai macam media sosial. Setelah BEM UI mengunggah postingan The King of Lip Service, karena pada periode Jokowi pada tahun ini kadang kerap kali berbeda antara perkataan dengan kenyataan. Kadang rindu di demo tapi malah Jokowi membungkam suara-suara rakyat. Nah, berangkat dari kejadian itu, Presiden Jokowi menanggapi BEM UI. Dia mengatakan bahwa saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi kritik boleh-boleh saja. Jadi universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita memiliki budaya tata krama, budaya kesopan santunan. Nah, tapi jauh berbeda yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa budaya sopan santun itu hanya kemunafikan di suatu demokrasi. Nah, langsung saja saya ingin bertanya kepada Mbak Mona Lisa selaku Menteri Kajian Strategis BEM Visip Unmul. Bagaimana sih Mbak tanggapannya mengenai The King of Lip Service yang baru-baru ini diunggah oleh BEM Visip Universitas Indonesia? Mungkin bisa sedikit disampaikan mengenai tanggapannya Mbak. Ya, jadi kemarin teman-teman dari BEM UI itu kan merilis kajian gitu ya dari Departemen Aksi dan Propagandanya. Mereka merilis sebuah propaganda judulnya itu The King of Lip Service, di mana dalam infografis tersebut teman-teman dari BEM UI itu mengangkat 4 isu gitu, 4 poin yang menjadi keresahan mereka. Yang pertama itu soal demo dulu kemudian direpresi. Nah, jadi emang di kajian mereka itu bilang katanya sama faktanya itu beda. Jadi Pak Jokowi pada saat itu pernah bilang kalau misalkan beliau itu kangen di demo. Nah, tapi setelah teman-teman mahasiswa khususnya ya ketika turun ke jalan itu direpresi gitu. Aksinya itu bukan jadi aksi damai tapi malah jadi aksi yang direpresi oleh aparat, dan itu juga dibuktikan dari data Kontras, di mana Kontras itu mengatakan sebanyak 651 tindakan kekerasan oleh kepolisian terhadap masyarakat sipil terjadi selama kurun waktu dari bulan Juli tahun 2020 hingga bulan Mei 2021, yang mana di bulan Mei tahun 2021 itu kan ada aksi May Day kemarin ya. Nah, itu teman-teman di nasional itu banyak banget yang direpresi. Nah, itu yang poin pertama yang teman-teman BEM UI soroti pada infografis mereka. Terus yang kedua itu ada soal UITE, revisi untuk merepresi. Nah, jadi di kajian yang ini teman-teman BEM UI itu bilang atau menyajikan gitu ya katanya dan faktanya. Jadi katanya UITE ini mau direvisi gitu sama Pak Jokowi karena memang banyak menimbulkan pro kontra gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui UITE ini emang multi interpretasi gitu kan. Jadi emang kayak mau direvisi nih jalan akhirnya, tapi ternyata malah yang keluar itu bukan bukan solusi gitu yang keluar, tapi malah pedoman interpretasi itu sendiri. Jadi sebenarnya itu bukan solusi dan masih menjadi keresahan juga.
Terus yang ketiga itu soal katanya perkuat KPK, tapi kok malah melemahkan. Nah ini soal yang baru-baru aja juga soal pelemahan KPK gitu ya. Terus yang terakhir itu juga ada rakyat menggugat presiden mencegat. Nah ini isinya soal Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana pada saat itu di tahun 2019 ya, pada saat itu kita aksi besar-besaran untuk menolak Omnibus Law, tapi masih tetap disahkan gitu sama presiden. Nah jadi itu 4 poin yang disorotin sama teman-teman BEM UI dan akhirnya diringkas dalam satu narasi besar, yaitu The King of Lip Service. Nah akhirnya dari infografis itu kan viral gitu di mana-mana. Nah yang menjadi sorotan sih menurut aku yang menarik itu ada di poin 1 sampai 2 ya, yang soal di demo dulu, direpresi kemudian, dan itu berkesinambungan juga sama isu UU ITE revisi untuk merepresi. Jadi kan emang kalau sekarang kita turun ke jalan itu juga kadang-kadang itu jadi pro kontra juga gitu ya di masyarakat, karena sering dikait-kaitkan dengan corona gitu, dengan pandemi. Jadi mau nggak mau aksi gimana sih alternatif lainnya itu kan, jadi kita aksinya di udara gitu kan melewat media sosial. Nah tapi selain daripada itu kita juga jadinya kalau mau berpendapat di media sosial tuh takut sama adanya UU ITE tadi yang itu tuh masih rancu gitu nah bahasanya. Nah jadi itu sih demokrasi ini jadinya bingung, ini emang beneran demokrasi kah atau gimana, masih bingung gitu. Nah definisi demokrasi di ordenya Pak Jokowi ini juga masih bingung gitu, disuruh berpendapat di media sosial karena tadi kalau misalkan turun ke jalan itu ada dalih corona gitu ya, protokol kesehatan, tapi masih ada undang-undang ITE yang masih rancu gitu. Itu sih kalau melihat infografis dari teman-teman BEM UI kemarin. Oke, jadi intinya itu ada 4 tuntutan yang diberikan, bahwa ada demo, undang-undang ITE, dan KPK. Nah, saya ingin ke Bung Ricardo. Cukup menarik yang telah disampaikan oleh Mbak Mona sebelumnya, bahwa kebebasan berekspresi itu di kala pandemi dilarang karena ada wabah corona. Tetapi dengan cara lain kita berekspresi melalui jalur udara, tapi terhalang pula oleh undang-undang ITE. Nah, bagaimana sih tanggapan Bung Ricardo khususnya mengenai tentang adanya demo yang dilarang, dan bagaimana pendapat Bung Ricardo terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia sekarang ini? Oke, baik, terima kasih. Saya akan sedikit menyampaikan tanggapan saya terkait dengan kebebasan berekspresi di negara ini. Jadi memang harus secara konstitusi bahwa kebebasan menyampaikan berpendapat, kemudian mengemukakan ekspresi itu sebetulnya sudah dijamin dalam konstitusi gitu. Artinya hari ini negara seharusnya menjamin tiap orang, tiap warga bangsanya untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya gitu. Nah misal dalam undang-undang pasal 28E jelas, kemudian dalam undang-undang nomor 9 tahun 1999 juga menjelaskan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Nah tapi juga kita bisa melihat ternyata kebebasan berpendapat itu juga kita mulai dari sejarah, misalkan dari rezim Orde Baru yang nggak jauh dari bagaimana praktek-praktek otoriter yang kemudian banyak mahasiswa, banyak aktivis yang kemudian direpresif. Dan dari pelajaran sejarah itu ternyata dari bergantinya rezim hingga rezim Jokowi sekarang, ternyata praktek tersebut juga masih sering kita temukan untuk menghantam gerakan rakyat. Artinya menurutku ada yang perlu dibenahi dari demokrasi kita hari ini. Artinya ada kelemahan di situ, sistem kita yang lemah, sistem demokrasi. Sehingga lemahnya sistem demokrasi dan juga di bawah kekuasaan rezim yang lebih berpihak terhadap oligarki atau kekuasaan modal, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara itu lebih banyak berpihak terhadap sekelompok orang. Nah sehingga ketika kebijakan-kebijakan tersebut keluar, banyak yang kontra. Contoh kebijakan Omnibus Law
kemudian tentang RUU KPK yang awalnya menjadi RUU KPK yang kemudian sekarang menjadi Undang-Undang KPK. Dan ini juga merupakan bentuk ternyata lemahnya sistem demokrasi, karena dalam pembuatan kebijakan dan perumusan kebijakan itu selalu tidak melibatkan rakyat. Nah, pada akhirnya ketika berubah menjadi kebijakan yang ditetapkan, lahirnya perlawanan dari rakyat, dari mahasiswa. Tapi ketika lahirnya perlawanan tersebut justru tidak disambut baik oleh rezim Jokowi. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang banyak gerakan rakyat yang dipukul mundur oleh rezim. Nah, tadi misalkan disampaikan tingkat represivitas itu sangat banyak. Kita belajar dari aksi May Day seperti yang disampaikan, baik di nasional maupun di daerah. Kemudian aksi penolakan Omnibus Law itu juga direpresif yang sangat tinggi. Bahkan juga ada beberapa dari bentuk represivitas tersebut, ada teman-teman kita yang sampai di penjara. Kemudian ada juga yang pada tahun 2019 sampai meninggal itu di Kendari. Dan sampai ini ternyata gerakan semakin meluas, tapi rezim tetap menggunakan cara-cara yang sama, yaitu bagaimana membungkam dengan undang-undang, dengan alat negara. Nah, kalau kita bisa melihat ternyata alat negara yaitu aparat negara, ada polisi yang selalu dibenturkan kepada mahasiswa. Nah, belum lagi ketika misalkan kita aksi secara online tadi disampaikan, atau sebagai bentuk pencerdasan kepada publik bahwa hari ini negara sedang tidak baik-baik saja, tapi lagi-lagi kita dikenakan dengan undang-undang ITE. Jadi kalau kita lihat ternyata ada masalah dalam sistem demokrasi kita, ada masalah dalam kekuasaan yang dikendalikan oleh rezim Jokowi, yang misalkan dia katakan selalu menyambut baik aksi mahasiswa, selalu pro terhadap wong cilik, tapi nyatanya yang kita saksikan ya semi-semi orde baru gitu. Nah, mungkin seperti itu, Bung, sedikit yang saya sampaikan. Nah, jadi dari pernyataan Bung Ricardo bahwa memang di dalam berdemokrasi itu sudah kebebasan berpendapat kita itu sudah dijamin begitu, karena terbukti dengan adanya Undang-Undang Pasal 28E tentang kebebasan berpendapat. Tapi nyatanya dengan yang terjadi itu jauh berbeda dengan apa yang kenyataannya. Kemudian tuh saya nambahkan sedikit, dan juga begini, kalau dalam data yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit, itu dia mencatat bahwa ada kemunduran dari skor indeks demokrasi kita dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Itu rilisnya tahun 2020 kemarin. Dan Indonesia itu berada dalam 64 negara gitu kalau tidak salah, dengan skor 6,48 skor yang dicatat. Nah, sementara negara yang terbaik dalam sistem demokrasinya itu kalau tidak salah ada Norwegia, Swedia, ada Selandia Baru. Nah, artinya memang dari lemahnya demokrasi itu yang membuat banyaknya celah untuk terjadinya kong kali kong. Ya, semakin lemahnya demokrasi, di situ juga semakin banyak meningkatnya tingkat korupsi, semakin banyak tingkat represif, semakin banyak undang-undang kebijakan yang lahir bukan dari kehendak rakyat. Karena setiap kali kalau kita lihat, rakyat selalu tidak dilibatkan dalam proses pembuatan undang-undang. Padahal kalau kita bicara demokrasi, ya harusnya bisa melibatkan partisipasi dari rakyat. Tapi kan ini tidak. Tiba-tiba ada undang-undang, tiba-tiba disahkan. Dan itu bukan lahir dari masalah rakyat gitu. Artinya kalau lahir dari masalah rakyat, ya tentu undang-undang lahir untuk menjawab masalah rakyat. Tapi yang kita saksikan ternyata undang-undang ini lahir dari keinginan rezim, ya keinginan dari oligarki atau orang memiliki kekuasaan modal yang sangat banyak yang berada di lingkaran Jokowi hari ini.
Nah kemudian itu yang membuat sebetulnya keadaan demokrasi kita semakin tidak sehat. Ya semakin, kalau bisa kita katakan, demokrasi kita ini semakin membusuk gitu. Jadi tidak sehat dalam sistem demokrasi kita hari ini. Nah begitu Bu. Oke, masih ke Bung Ricardo, saya ingin kembali menanyakan bagaimana sih pendapat Bung Ricardo terhadap kebebasan berpendapat khususnya di ruang-ruang akademik ini? Oke, terkait dengan kebebasan berpendapat dalam kampus, sudah seharusnya bahwa kampus harus menjadi mitra kritis bagi pemerintah gitu. Mau bagaimanapun dari kampus yang memiliki laboratorium ruang intelektual, yang memiliki gagasan banyak bagi rakyat, yang memiliki pandangan-pandangan kritis, itu seharusnya dituangkan untuk menjadi kritik bagi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Dan juga kampus harus tidak boleh memisahkan diri dari persoalan rakyat. Nantinya juga kampus yang banyak berisi dengan mahasiswa, banyak sarjana yang nantinya memiliki gelar, seharusnya memiliki peran dan hadir bagi masalah bagi rakyat itu. Artinya kampus tidak boleh dibungkam, kampus nggak boleh memisahkan diri dari masyarakat, dan juga kampus harus memiliki peran untuk sejauh mana dia menjadi counter narasi bagi rezim hari ini, bagi kekuasaan. Karena sejatinya kalau bagi kita harusnya keberpihakan kampus itu jelas terhadap ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan itulah lahir untuk berpihak terhadap kemanusiaan. Bukan kampus dekat dengan kekuasaan, itu yang membuat tidak independen bagi kaum intelektual itu sendiri. Nah mungkin begitu Bu, sedikit dari saya. Oke, jadi pada intinya itu karena kampus itu identik dengan ilmu pengetahuan, jadi kampus itu tidak boleh tutup mata sehingga harus bisa menjadi mitra, tidak boleh lepas tangan dari masyarakat, karena pada dasarnya kampuslah yang menghasilkan pemikiran-pemikiran yang luas bagi masyarakat ya. Nah, saya ingin kembali kepada menteri kita, Mbak Mona, selaku Menteri Kajian Strategis. Pertanyaan terakhir sekaligus saya ingin menanyakan sikap BEM FISIP Unmul terhadap matinya demokrasi di Universitas Indonesia, Mbak. Itu bagaimana? Ya, kalau sikap dari BEM FISIP sendiri ya dalam menyikapi persoalan teman-teman kita di BEM UI terkait dengan infografisnya yang viral tapi menimbulkan banyak pro kontra gitu. Jadi setelah dirilisnya infografis itu kan ada banyak intimidasi sebenarnya yang terjadi sama teman-teman di BEM UI gitu. Contohnya akun-akun dari anggota-anggota BEM UI itu banyak yang diretas gitu. Nah itu kan juga menunjukkan bahwa hari ini tuh mau menyuarakan suatu hal yang benar itu juga susah gitu. Nah banyak intimidasi. Nah terus kalau sikap dari BEM FISIP sendiri itu bersolidaritas ya, artinya kita memang mendukung hal-hal yang disuarakan oleh teman-teman BEM UI karena jelas gitu kajian mereka sudah ada referensinya juga di belakangnya, tapi masih banyak sebenarnya kalau misalkan kita baca ya pada saat Presiden Jokowi merilis pandangannya dia, tanggapannya dia soal julukan terbaru yang diberikan ke dia, The King of Lip Service, itu banyak banget komen-komennya yang juga bilang kalau misalkan Pak Jokowi ini kasihan gitu ya, selalu dihina-hina kayak gitu. Terus juga dalam tanggapannya itu Pak Jokowi malah menyoroti persoalan namanya gitu, label yang dikasih ke dia soal narasi The King of Lip Service-nya, tapi Pak Jokowi itu nggak ngasih klarifikasi terkait dengan substansi infografis itu, terkait dengan substansi kajiannya itu Pak Jokowi itu nggak ada gitu menyampaikan klarifikasinya. Nah artinya kan emang gimana ya, mau gimana lagi nih cara menyampaikan pendapat yang sopan ketika rilis kajian yang isinya juga substansi banget kok gitu, dan narasinya juga yang The King of Lip Service itu masih sopan gitu menurut aku pribadi ya, itu juga masih dipersoalkan. Nah dari komentar-komentar tersebut itu banyak yang bilang
banyak juga yang masih ternyata belum paham gitu sama konteksnya, kalau ternyata sebenarnya yang kita perdebatkan ini tuh adalah persoalan Pak Jokowi ini seharusnya bisa gitu mengklarifikasi terkait dengan 4 poin tadi yang disuguhkan dalam infografis tersebut, tapi Pak Jokowi malah hanya menyoroti gelar-gelar yang dikasih ke dia. Nah itu sangat disayangkan sih. Nah terus kalau sikap dari BEM FISIP sendiri jelas bersolidaritas mendukung adanya kebebasan berpendapat di kampus, dan juga sangat menyayangkan sama sikap dari rektor BEM UI, rektor Universitas Indonesia gitu ya, adanya pemanggilan terhadap anggota-anggota BEM UI itu sendiri. Pada saat itu sih aku baca di media-media itu kalau misalkan mereka itu dapat intimidasi juga gitu, disuruh take down lah kontennya. Nah itu kan juga jadi hal nyalakan tanda bahaya juga gitu. Nah kalau ternyata hari ini di kampus tuh juga udah mulai gawat gitu, darurat, demokrasi juga masih dibatasin, padahal kayak tadi sudah dibilang sama Bung Ricardo, seharusnya kampus itu bisa jadi mitra kritis juga gitu. Nah bisa jadi wadah untuk teman-teman mahasiswa itu bebas menyampaikan pendapat. Kalau misalkan kita menyampaikan pendapat di ruang publik gitu, misalnya di jalan, di media sosial, itu juga kadang-kadang kan masih tadi ya, kalau di jalan tuh direpresi, terus juga kalau di media sosial itu ada UITE. Yang satu-satunya yang bisa melindungi kita tuh sebenarnya, harapan satu-satunya itu adalah kampus itu sendiri kayak gitu. Jadi BEM FISIP sendiri juga kemarin tergabung dalam aliansi teman-teman yang hashtagnya tuh kami bersama BEM UI. Nah itu kita sudah merilis pernyataan sikap bahwa kami bersolidaritas dan sepakat dengan kajian yang dikeluarkan, dan juga narasi besar The King of Lip Service itu sepakat sebenarnya sama teman-teman BEM UI. Gitu sih. Oke, jadi pada dasarnya BEM FISIP Unmul ini menyatakan sikap solidaritas terhadap BEM Universitas Indonesia, karena memang The King of Lip Service ini bisa dikatakan sesuai dengan kenyataannya, apa yang terjadi di lapangan dan apa yang disampaikan dan tidak sesuai dengan kenyataan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Nah, jadi pada intinya sebagai negara demokrasi memang tidak ada yang sempurna, tetapi Indonesia tidak boleh tutup mata bahwa kita jauh dari indeks demokrasi yang sesungguhnya. Oke, mungkin cukup podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk pantengin terus sosial media BEM FISIP Unmul. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan yang berlawan.